Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saat ini adalah hari kebangkitan Pancasila. Sedikit kita akan membahas keterkaitan tentang Al-Quran dan Pancasila. Saya sama sekali tidak akan bermaksud untuk membandingkan antara Al-Quran dan Pancasila, karena tidak boleh dibandingkan, sangat jauh berbeda. Karena Al-Quran adalah produk ilahi, sedangkan Pancasila adalah produk insani. Al-Quran bahkan disebutkan adalah tidak boleh dimasukkan hudus. Al-Quran harus dikatakan adalah qadim. Selanjutnya, semata-mata kita akan membongkar rahasia begitu agungnya Al-Quran, begitu mulianya Al-Quran. Saking mulia dan agungnya Al-Quran, apapun hukum positif, termasuk yang ada di dalam sila Pancasila yang 5, itu semuanya kandungannya ada dalam Al-Quranul Karim. Perlu diketahui, yang akan saya bahas di sini keterkaitan ayat dengan sila-sila Pancasila, atau keterkaitan sila Pancasila yang 5 dengan ayat Al-Quran, itu didasari dengan fatwa ulama ahli tafsir. Termasuk ini juga disetujui para ulama-ulama fuqaha bahwa boleh salah satu ayat Al-Quran yang secara asal menjadi dalil tentang sesuatu hukum melihat keterkaitan ayat sebelum dan sesudahnya, atau melihat asbabun nuzul tentang ayat tersebut, ternyata dipakai dalil masalah yang lain. Itu boleh, dengan catatan tidak ada dalil yang lain, ima dalam Al-Quran atau sunnah, yang ternyata bertolak belakang dengan dalil yang dimaksud tersebut. Contoh kasus, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kepada kalian semua terhadap kegampangan, dan Allah tidak menghendaki kepada kalian semua terhadap kesukaran dan kesulitan. Jelas melihat dalil ayat rentetan sebelumnya, asal mula ayat ini adalah dipakai dalil orang berpuasa, yang mana asal yang dimaksud daripada ayat ini, jika seseorang dalam kondisi sakit atau dalam posisi di perjalanan, maka seseorang tersebut boleh tidak berpuasa. Ini asal tujuan daripada ayat ini. Tapi ayat ini boleh juga dipakai dalil yang lain. Contoh kasus, bisa dipakai dalil seseorang boleh jamaknya sholat, boleh kosornya sholat, boleh seseorang ketika punya penyakit di rahim ternyata untuk menyelamatkannya adalah harus masuk KB dan seterusnya. Ini boleh. Kenapa? Dengan catatan tidak ada dalil yang memu'aradhahkan atau yang berlawanan tentang dipakai dalil masalah yang kedua tadi. Nah, beda halnya jika ada dalil yang lain yang ternyata berlawanan. Tidak boleh. Contoh kasus, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dalam ayat ini melihat asbabun nuzul dan ayat yang berkaitan, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini bahwa tidak boleh kalian menukar-nukarkan, mengganti-gantikan ayat Allah dengan tujuan dunia, karena takut kehilangan duniawi penghasilan daripada pengikut-pengikutnya. Jadi ini ayat bercerita, hei orang pembesar-pembesar Bani Israel, kalian jangan sampai menggantikan, jangan sampai mensembunyikan keutamaan dan sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad yang tertera dalam Al-Quran, saking takutnya hilang penghasilan dari bawahan-bawahannya, yang mana padahal mereka orang pembesar-pembesar bersih tahu tentang adanya sifat-sifat baginda Nabi, keutamaan baginda Nabi yang ada dalam kitab-kitab mereka, karena mereka takut
takut tentang hilangnya wibawa dan penghasilan dari pengikut-pengikutnya, maka mereka suka menggantikan dan menyembunyikan hal tersebut. Nah, maka dalam ayat ini sama Allah dirang, tidak boleh begitu. Tanda-tanda kekuasaan Allah diantaranya adalah bercerita tentang adanya baginda Muhammad SAW, jangan kau sembunyikan dan jangan sampai kamu ganti dengan yang lain. Nah, dalil ini tidak boleh dipakai dalil haramnya seorang kiai, haramnya seorang guru menerima upah dari undangan, menerima upah dari panitia. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ayat ini dipakai dalil haramnya seseorang menerima upah ceramah, menerima upah mengajar, karena ada dalil yang bertolak belakang. Di mana ada sebuah hadis sahih, inna aqama khadtum alai ajran kitabullah. Dalam hadis ini baginda Nabi menegaskan bahwa sungguh yang lebih hak kalian semua ambil upah itu adalah kitabullah. Artinya boleh seseorang mengajarkan ilmu agama menerima upah. Bahkan ketika dibahas secara usul fikih, emang tidak ada larangan seseorang yang berceramah, seseorang guru mematok harga. Kenapa? Karena ini adalah urusan ngajar mengajar tersebut, urusan skill dan tenaga seseorang. Nah, cuma emang secara ta'adub, secara tata krama, secara akhlak kurang baiklah seorang guru, seorang dai, seseorang mubalik itu mematok harga ceramah atau mengajarnya. Tapi jangan sampai salah dalil, jangan sampai menghukumi haramnya seorang dai, mubalik, guru menerima upah ceramah dengan dasar dalil yang tadi. Itu sangat-sangat salah. Nah, oke, kita kembali kepada Pancasila. Pancasila itu silahnya kan ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini silah pertama sangat berkaitan dengan ayat dalam surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah kalian bahwa Allah itu adalah tunggal, Allah itu satu, kata lainnya satu atau tunggal itu esa. Ada peribahasa esa hilang dua terbilang, artinya esa itu adalah tunggal. Dirinci lagi dalam ilmu tauhid, arti wahdaniyat itu yaitu salah satu bahasa orang yang lain wahdaniyat itu adalah ahad, maknanya satu. Itu ada wahdaniyat bidzat, wahdaniyat bisifat, ada wahdaniyat bil amal. Ketika dirinci itu pembahasannya akan lebih melebar. Saya tidak akan lari ke sana untuk menyingkat durasi kajian ini. Nah, jelas bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu ternyata ada dalilnya dalam Al-Quran. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila Pancasila yang kedua ini juga ada dalil dalam Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kalian menuruti hawa nafsu dan hendaklah kalian semua berlaku adil. Nah, adil tersebut tidak mungkin dong. Adil yang dimaksud itu adil selain ke manusia. Jelas dititik beratkan di sini itu adalah keadilan untuk seluruh manusia. Termasuk manusia itu kan rakyat Indonesia. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila yang ketiga ini juga sesuai ada dalilnya dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arabu. Hai manusia-manusia, sungguh kami menciptakan kalian semua laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kami kepada kalian semua berbangsa-bangsa, berbeda-beda golongan, supaya kalian saling kenal. Saling kenal di sini supaya saling
menyayangi, dan kesananya supaya menjaga persatuan tersebut adalah untuk perdamaian secara hubungan insaniah dan sultaniah, kemanusiaan dan kenegaraan. Jelas bahwa sila 3 itu juga adalah ada dalil dalam Al-Quran, yaitu ayat tersebut, yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusatan dan perwakilan. Ini juga tetap ada dalilnya. Begitu agungnya Al-Quran. Ada ini juga dalilnya. Itu dalilnya dalam surat Asy-Syura, Bismillahirrahmanirrahim, wa amruhum syura bainahum. Dalam ayat ini Allah mengatakan urusan-urusan mereka orang mukmin itu bermusyawarah di antara muslimin. Artinya jelas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusatan perwakilan ini adalah ada dalil bahwa betul ketika ada urusan mukmin itu harus bermusyawarah, tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Ini dalam musyawarah ada dalilnya, yaitu ayat tersebut. Kelima, sila Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Artinya sungguh Allah memerintahkan kamu berbuat adil dan kebajikan. Nah, ini jelas berbuat adil, yaitu diantaranya berbuat sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ada dalilnya dalam surat ayat tersebut. Sungguh begitu cerdasnya para pendiri bangsa kita, dan juga begitu mulianya agungnya Al-Quran, sehingga apapun hukum positif termasuk yang ada dalam Pancasila itu semuanya kandungannya ada dalam Al-Quranul Karim dan agung. Semoga tambah kita keyakinan begitu agungnya Al-Quran, dan tambah kita merasa bersyukur ada